oleh masing-masing. Oke, diperlihatkan terlebih dahulu, tepuk tangan semuanya. Mungkin ditukar ya? Baik. Baik, terima kasih banyak. Mungkin sesi foto dulu, sudah foto bersama? Koalisi pertama adalah koalisi pencalonan yang kemudian menghasilkan calon untuk bertarung, berkontestasi. Setelah itu kemudian ada koalisi kedua atau tingkat kedua, yaitu koalisi pembentukan pemerintahan. Kalau sudah koalisi pembentukan pemerintahan itu orang melupakan pertarungan kemarin. Yang penting kemudian dapat diakomodir dalam pemerintahan atau siapa yang menjadi pemenang pemilu. Itu bukan perkara yang mudah, butuh kelenturan-kelenturan, butuh adaptasi. Dan saya secara pribadi sering menyebut ini adalah gejala kekenyalan demokrasi di Indonesia, Mas Teguh. Jadi kalau ada bola bahannya karat itu ya ditekan seperti apapun, nanti pada saatnya balik bulat lagi. Dan itu terjadi dalam praktek demokrasi elektoral di Indonesia. Setelah pemilu selesai, dengan berbesar hati Pak Jokowi mengundang Pak Prabowo, Mas Sandiaga Uno untuk masuk dalam kabinet. Dengan segala kebesaran hati pula, beliau-beliau berdua juga bersedia masuk dalam kabinet. Kalau dalam tanda kutip sekali lagi ya, sistem pemerintahan presidensial murni itu dianggap gejala yang aneh-aneh, anomali. Tapi justru di Indonesia dipraktekkan sebaliknya. Nah, oleh karena itu bisa jadi para pengkaji teori demokrasi, teori pemerintahan harus memikirkan ulang tesis-tesis yang dibangun selama ini tentang kemurnian sistem pemerintahan presidensial. Bisa jadi justru harus belajar dari Indonesia. Yang kedua, yang perlu kita pelajari juga dan perlu kita promosikan, dan ini sebenarnya sudah gejala agak lama ya, tapi makin menguat makin hari. Mau tidak mau, secara kuantitatif Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tapi dianggap kompatibel dengan demokrasi. Biasanya negara-negara yang menganut Islam itu dianggap bertentangan dengan demokrasi, dan dalam prakteknya nggak susah terjadi kompatibilitas. Seringkali terjadinya itu persilangan. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini berjalan dengan secara kultural ya, itu tumbuhnya demokrasi, tumbuhnya katakanlah Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia yang tumbuh dengan baik. Dan ternyata ada kompatibilitasnya antara dua peradaban ini ya. Dan itu saya kira menjadi satu catatan penting bagi kita, sehingga kemudian layaklah kemudian orang di dunia ini memalingkan kepala, memberikan sorotan kepada Indonesia untuk perkembangan demokrasi yang seperti ini. Tentu tidak semuanya berkembang dengan baik. Ada catatan-catatan yang katakanlah negatif dan segala macam, yang itu menjadi garis perjuangan kita bersama-sama untuk mengembangkan demokrasi supaya demokrasi di Indonesia makin solid. Saya kira itu Mas Teguh, teman-teman CMSI, semoga kerjasama kita berjalan dengan baik, terutama untuk suksesnya pemilu 2024 dan pilkada 2024 yang insya Allah menjadi tanggung jawab kita untuk memperkokoh demokrasi di Indonesia. Dan pers menjadi salah satu aktor penting dalam kehidupan, dalam perkembangan demokrasi di sebuah negara, dan menjadi rujukan. Kalau tadi sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers ya, jadi yang namanya orang itu sekarang dengan maraknya media sosial, jari-jari kita Mas Teguh, jempol-jempol kita ini sekaligus jadi jurnalis, sekaligus jadi redaktur pelaksana, sekaligus jadi pemimpin redaksi. Yang nyeleksi layak unggah atau enggak ya dirinya sendiri. Ini kadang-kadang kemudian perlu dipikirkan ke depan bagaimana membuat dalam tanda kutip ya dewan redaksi di masing-masing media itu yang bisa katakanlah kalau saya menyebut mengontrol kurang pas ya, untuk membuat semacam pilihan politik atau kebijakan redaksi ketika menanyakan atau mengunggah sebuah cerita. Saya kira kita masih ingat semua ada seorang jurnalis yang pernah mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya cover broadside itu bukan kemudian misalkan ada narasumber A ngomong di luar hujan, lalu narasumber yang lain ngomong di luar tidak hujan, lalu kita menulis dua-duanya seolah-olah kemudian jadi imbang. Padahal mestinya jurnalis yang sesungguhnya tengok jendela, di luar hujan benar apa enggak, tidak menggantungkan apa katanya si narasumber. Itu saya kira the real cover broadside yang dilakukan jurnalis itu. Saya kira itu Mas Teguh, terima kasih atas kerjasama kita. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalankan tugas-tugas kita. Saya sampai di sini, mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Oke, boleh foto bersama?